Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Bawa ganja 7,4 kg, 2 pemuda diringkus polisi di kota Jayapura. Tidak terima kehadiran TNI, warga di 3 distrik Kabupaten Puncak mengungsi ke hutan. Belum menerima dana insentif sejak Januari, dokter dan perawat di RSUD Merauke mogok kerja. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyerahkan bantuan sapi kurban untuk Majelis Ulama Indonesia MUI di 4 kabupaten di Papua Selatan, yakni MUI Bovendigul, Kabupaten Asmat, Mapi, dan MUI Kabupaten Merauke. Kepala Dinas Pertanian Papua Selatan, Paino, mengatakan masing-masing kabupaten akan mendapatkan sapi kurban sumbangan gubernur sebanyak 5 ekor sapi, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 20 ekor. Bantuan hewan kurban ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang jatuh pada 6 Juni mendatang, serta mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Bantuan sapi untuk 4 kabupaten dari Provinsi Papua Selatan, dari Pak Gubernur Provinsi Papua Selatan, sebanyak masing-masing 5 ekor per kabupaten. Petunjuk nanti Pak Gub yang Pak Dandrem dengan Lentamal. Nah, kemudian untuk jenis sapi, alhamdulillah ada peningkatan. Jenis sapi yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah sapi PO, kemudian sapi Brahma, dan sapi Bali. Dan rata-rata di atas 300 kg. Ke-20 ekor sapi kurban tersebut akan diserahkan langsung Gubernur Papua Selatan kepada masing-masing ketua MUI Kabupaten. Selain MUI di 4 kabupaten, Pemprov Papua Selatan juga menyerahkan bantuan sapi kurban untuk sejumlah instansi seperti TNI Polri dan lembaga keamanan, sehingga jumlah keseluruhan sapi kurban yang disumbang Pemprov Papua Selatan berjumlah 44 ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sapi presiden itu. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital mengecek langsung jaringan internet gratis yang disediakan Bakti Kominfo di perbatasan Indonesia Papua Nugini, kota Jayapura. Wamen mengatakan saat ini ada sekitar 1.700 lokasi di Papua yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Dari 1.700 lokasi, ada sekitar 1.350 titik berada di layanan publik, mencakup sekolah, puskesmas, termasuk pos-pos pertahanan militer TNI Polri. Menurut Wamen, jaringan internet ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaringan telekomunikasi yang merata di Papua. Wilayah-wilayah mana yang masih belum tersentuh ataupun masih blank spot, kita coba nanti identifikasi dibantu oleh Pemda setempat ataupun melalui database yang dimiliki oleh Pemprov, dan ini akan menjadi agenda buat Komdigi bersama ekosistem untuk memperkuat konektivitas di daerah-daerah yang belum tersentuh dengan jejaring telekomunikasi. Ya, kita tunggu identifikasi wilayah-wilayahnya gitu ya. Tapi secara umum tadi seperti saya sudah sampaikan, sudah 1.705 ya titik atau lokasi yang sudah terkoneksi gitu, baik mulai BTS pakai satelit dan juga melalui fiber optik. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya melakukan pembangunan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini, wilayah yang tersulit untuk menyediakan jaringan internet berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semuanya baik.